ada ayatnya terhapus, baik terhapus ayatnya atau terhapus hukumnya. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah terhapus. Contoh, surah An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Masih ada tulisannya, tapi hukumnya sudah terhapus. Surah An-Najm ayat 39 itu sudah terhapus. Oleh karena itu hukumnya enggak berlaku lagi sekarang untuk kita. Enggak berlaku. Apa artinya? Dan manusia itu tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Artinya kalau bukan usaha kita, kita enggak boleh apa-apa. Kalau bukan kita yang minta ampun kepada Allah, Allah enggak mengampunkan kita. Buktinya apa? Ketika ada orang meninggal, kita disuruh sholat. Apa di dalam sholat mayat itu? Isinya Allahumma ighfir lahum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu pengajian Masjid Syahadatun Najah yang dirahmati Allah, sebelumnya kita membahas tentang mimpi seorang sahabat bernama Sabit bin Qais bin Sammas, di mana Sabit bin Qais bin Sammas ini pernah bermimpi dan mimpinya itu dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Artinya dijadikan dasar untuk melaksanakan wasiat yang disampaikan oleh Sabit bin Qais bin Sammas ketika diadukan oleh Khalid bin Walid kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini diceritakan oleh Abu Amr. Beliau menyampaikan, Abu Amr menyampaikan, wa qala wala na'lamu ahadan ujizat wasiyatu ba'da mautihi. Abu Amr mengatakan, aku tidak pernah melihat ada orang yang wasiatnya dijalankan setelah kematiannya. Ghaira Sabit bin Qais, kecuali Sabit bin Qais. Artinya begini, Abu Amr ini belum pernah melihat ada orang yang berwasiat di dalam mimpi kemudian dilaksanakan wasiat dalam mimpinya itu. Umpamanya begini, umpama ibu malam tidur, begitu tidur didatangi oleh kakeknya ibu, kakeknya, bukan bapak tapi kakek. Kemudian kakek itu bilang, di dalam mimpi itu bilang, "Cung," katanya begitu, kakek dulu pernah punya simpanan di kebun. Coba kau lihat di kebun itu, dan kamu ambil kotak yang tertanam di dalam tanah di kebun itu. Maka ketika ibu pagi-pagi bangun langsung teringat, oh tadi malam aku ketemu sama Mbah. Mbah ngomong katanya di kebun itu ada meninggalkan peninggalan yang ditaruh di dalam sebuah kotak. Lalu kotak itu ditanam di dalam kebun itu. Akhirnya dicarilah di kebun itu. Setelah dicari benar ternyata ada kotak. Di dalam kotak itu isinya banyak perhiasan dari emas murni. Maka pada saat itu berdasarkan mimpi itu, berarti mimpi itu adalah benar. Seperti yang dikatakan oleh Sabit bin Qais ini. Dan Abu Amr tidak pernah melihat seseorang yang masuk ke dalam mimpi, kemudian dia berbicara dalam mimpi itu, menyampaikan kepada orang yang bermimpi tadi, lalu apa yang disampaikan di dalam mimpi itu dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan? Sabit bin Qais itu kan pernah berperang memerangi Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu adalah orang munafik yang mengaku nabi.
setelah Rasulullah meninggal. Maka tugas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menggantikan Rasulullah jadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq memerangi banyak orang-orang murtad yang tadinya dia Islam, kemudian dia keluar dari Islam dengan murtad itu tadi. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, Sabit bin Qais ini pernah berperang melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Cuman sayangnya pasukan Sabit bin Qais ini bercerai-berai, tidak karu-karuan. Sampai-sampai Sabit bin Qais itu mengatakan, kami dulu berperang dengan Rasulullah tidak seperti ini. Karena apa? Karena terdesak mundur oleh pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya Sabit wafat. Pada saat Sabit meninggal, saat perang itu Sabit mengenakan baju besi. Baju besinya itu sangat mahal. Lalu ada orang Islam yang jalan menuju menghampiri Sabit bin Qais yang sudah tergeletak itu. Begitu tergeletak, melihat baju besinya bagus, langsung dibuka. Baju besinya dibuka. Sama dengan orang ketika melihat ada orang pingsan di jalan, di tangannya ini banyak gelangnya. Di tangan ini ada gelang 2 suku, ini ada gelang 2 suku, di kantingnya ini sebelah sesuku, sebelah sesuku. Kemudian cincin ini 5-5-nya ini ada 1 suku semuanya ini. Kemudian pingsan di jalan. Orang yang berbuat baik nanti akan ngelepasi itu semua. Ganggu dia, ngelepasi. Lalu orang tadi ternyata mimpi masuk kepada tidurnya orang. Ada orang namanya ini, di KTP-nya ini, dia mengambil barang-barangku, jumlahnya sekian, cincinnya sekian, gelangnya sekian, kalungnya sekian, tolong diambil. Ternyata begitu didatangi ke rumahnya, benar adanya seperti itu. Ini berasal dari mimpi. Sabit bin Qais juga begitu. Ketika barang-barangnya diambil, lalu dia ngomong dengan orang muslim lain yang bermimpi, tolong sampaikan kepada Khalid bin Walid, ketika aku meninggal kemarin, tapi sebelumnya dia berwasiat, jangan sesekali kau anggap mimpimu ini adalah mimpi belaka yang setelah kamu bangun kamu buang begitu saja. Aku ingin berwasiat kepadamu sebuah wasiat. Itu disampaikan oleh Sabit bin Qais kepada orang Islam yang bermimpi tadi. Kalau nanti kamu bertemu dengan Khalid bin Walid, sampaikan kepada Khalid bin Walid bahwasanya aku punya baju besi yang harganya sekian-sekian, yang pada saat itu diambil oleh seorang muslim yang lain. Orang muslim itu letaknya di ujung pasukan sana itu. Di kemahnya itu ada kuda, kudanya itu diikatkan di tiang kemah itu. Dan baju besinya itu ditutupi dengan periuk besar. Kalau dulu kan ada periuk, tapi besar periuk itu bisa nutupi baju besi. Periuknya ditengkurapkan di atas baju besi itu, dan di atas periuk itu ada orang yang duduk di situ. Benar, begitu disampaikan kepada Khalid bin Walid, Khalid bin Walid mengutus orang, Khalid bin Walid kan ke kepala pasukan itu, mengutus orang itu, prajurit itu menemui sesuai dengan arahan di dalam mimpi. Benar, di situ ada periuk besar yang diduduki oleh orang. Lalu dibilangi, coba minggir sebentar. Dibuka periuk itu, di dalamnya ada baju besi. Lalu disampaikanlah wasiat itu bahwasanya Sabit bin Qais itu punya hutang sekian, sekian dan sekian. Tidak disebutkan jumlahnya berapa. Lalu Sabit bin Qais juga berwasiat di dalam mimpi itu, aku punya budak namanya Fulan. Budak itu adalah bebas dariku. Artinya ia memberikan Fulan dari perbudakan. Kemudian dia sampaikan, dan Fulan yang satu lagi juga. Jadi 2 pembantunya, budaknya yang dimerdekakan. Maka berdasarkan mimpi itu, budaknya dimerdekakan ada 2. Lalu setelah membawa baju besi itu, Khalid bin Walid menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka
pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengiyakan. Oleh karena itu cerita Abu Amr bahwasanya tidak pernah melihat ada orang yang disetujui wasiatnya di dalam mimpi kecuali Sabit bin Qais. Intaha ma dzakarahu Abu Umar. Demikianlah yang disampaikan oleh Abu Umar, atau sampai di sinilah cerita Abu Umar dengan mimpi Sabit bin Qais. Waqad ittafaqa Khalid wa Abu Bakar As-Siddiq wa sahabatu ma'ahu, dan telah bersepakat Abu Bakar As-Siddiq, Khalid bin Walid, Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu alal amali bihadzar ru'ya, melakukan amal berdasarkan mimpi itu. Jadi akhirnya setelah ada orang yang bermimpi tentang Sabit bin Qais bin Syammas, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq, Khalid bin Walid dan para sahabat yang lain pada saat itu melakukan amal berdasarkan mimpinya tadi, bahwasanya si fulan tadi, Sabit bin Qais tadi itu punya hutang, pengen dilunasi hutangnya. Karena gini Bu, orang meninggal biar amalnya banyak, kalau masih punya hutang itu jadi hambatan di perhitungan Allah. Jadi ibu jangan sampai kalau nanti mau meninggal jangan sampai hutang dulu. Kalau hutang nanti akan menghambat amal baik kita sebelum hutang itu dilunasi. Oleh karena itu kalau kita punya orang tua, nenek, kalau dia punya hutang, benar-benar punya hutang, kita ahli warisnya sebaiknya melunasinya. Kenapa? Kalau tidak dilunasi nanti akan ada perhitungan, di mana perhitungan itu akan jelimet sebelum hutangnya dilunasi. Sampai-sampai Rasulullah pernah tidak mau menyolatkan sahabat pada saat itu. Lantaran apa? Lantaran sahabat tersebut enggak melunasi hutangnya, punya hutang tapi enggak melunasi. Akhirnya Rasulullah sampaikan, sahabatmu ini kalian sholati. Rasulullah enggak mau nyolati. Lalu apa yang terjadi? Muncul sahabat bernama Qatadah, ya Rasulullah, aku yang melunasi hutang sahabatku ini. Akhirnya dilunasi oleh Qatadah. Rasulullah akhirnya mau menyolati. Artinya apa? Hutang itu sangat menjerat seseorang ketika dia telah meninggal dunia. Tapi sayangnya ada orang yang mondar-mandir, pontang-panting cari hutangan. Ada orang jenis orang seperti itu. Pertama dia datang ke rumahku, tolong pinjem parutan. Dikasih pinjem parutan. Besok aku balikin, dibalikin. Bu, tolong pinjem satang untuk beneri bola lampu. Datang, dipinjemi, besok dibalikin. Ujung-ujungnya apa? Bu, tolong mau pinjem uang. Terakhirnya pinjem uang dia. Ada metode tertentu untuk minjem itu. Padahal ketika ada orang yang berkunjung ke rumah orang lain lantaran rindu, kangen, pengen ngobrol-ngobrol, Masya Allah, keluar dari rumah itu tanah sarot dulu, dosanya itu berguguran. Kalau berkunjungnya itu karena Allah, cinta karena Allah, maka Allah akan mengutus seorang malaikat nanti ngomong di dalam dirinya, kamu pergi ke rumah Ibu Fatimah itu mau ngapain? Mau pinjam duit. Ketika dia jawab, aku pergi ke rumah Ibu Fatimah tidak mau ngapa-ngapain karena aku sudah kangen lama dah ketemu dengan Ibu Fatimah. Saya pengen ngobrol-ngobrol saja, berjumpa dengan saudara sesama muslim. Lalu malaikat tadi ngomong, cintamu terhadap saudaramu begitu pula lah cintanya Allah kepadamu. Jadi ketika kita datang ke saudara kita karena Allah, maka Allah sangat cinta kepada kita. Adakah orang yang dimasukkan ke dalam neraka, orang yang dicintai kepada Allah, oleh Allah? Pasti tidak ada. Orang-orang yang dicintai oleh Allah pasti akan mendapat rahmat Allah, tidak akan mendapat murka Allah. Nah, begitulah ketika seseorang
terbebas dari utangnya, maka tinggal diperhitungkan amalnya. Itulah kenapa kita ketika ada keluarga kita yang meninggal, kita bacakan doa pada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, kelima, dan ketujuh. Kenapa begitu? Karena orang mukmin itu akan mendapat fitnah alam kubur itu 7 hari. Dengan kita mendoakannya dan bersedekah memberikan makan kepada orang-orang atas nama si mayat itu, maka fitnah yang 7 hari ini akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang mukmin. Tapi pastikah kita ini 100% mukmin? Pernahkah kita tidak mengingkari janji? Pernahkah kita mengatakan sesuatu dan sesuatu itu terus kita tepati? Kadang-kadang kita terpeleset dari itu. Ayatul munafiki salatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba. Pernahkah kita ngomong enggak pernah berdusta sama sekali? Coba ibu sini tunjuk tangan. Walaupun cuma main-main. Contoh Bu, nak kemana? Nggak ada. Itu bohong itu. Nggak mungkin tidak ada. Padahal mau ke warung. Ditanya, Bu, nak kemana? Nggak ada. Itu sudah berdusta itu. Ayatul munafiki salatun. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji khianat. Bu, nanti 5 hari lagi utang ibu aku kembalikan. Ditunggu 5 hari enggak datang, 6 hari enggak datang, rupanya 50 hari baru datang. Idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mengingkari. Oleh karena itu supaya tidak mengingkari dalam janji, katakan insya Allah. Sungguh-sungguhnya dari kita. Tetapi sungguh-sungguhnya dari kita, tetapi semua itu yang menentukan adalah Allah. Wa idza tumina khana. Kalau dipercaya dia khianat. Barangkali kalau yang ini sedikit, yang ini enggak terlalu banyak karena yang jadi pejabat sedikit. Banyak kita tidak jadi pejabat, minimal pejabat RT lah kan, dipercaya khianat umpamanya begitu. RT sudah digaji tiap bulan, setiap warganya datang dimintai duit, kalau minta tanda tangan mintai duit, itu kan khianat namanya. Kan nggak ada aturan minta duit seperti itu, kecuali ada aturan resminya nggak jadi masalah. Ini ada Bu RT sini, mohon maaf kalau ada. Iya. Iya. Jadi orang meninggal kalau dia muslim, kalau dia mukmin itu mendapat fitnah kubur, artinya diberi soal oleh malaikat mungkar nakir itu selama 7 hari. Tetapi untuk orang munafik itu 40 hari untuk orang munafik. Itulah kita menghindari, jangan-jangan keluarga kita yang meninggal itu termasuk orang munafik, maka sampai hari ke-40 kita masih mendoakannya dan kita bersedekah atas nama orang yang meninggal itu. Jadi bukan ajaran Hindu. Bukan. Mana ada Hindu tahlilan? Kalau ada Hindu tahlilan coba panggil saya gitu. Enggak ada orang Hindu tahlilan. Nah, kemudian ketika seseorang meninggal ini dibacakan umpamanya surah Yasin, kan memang disuruh Iqra'u mautakum Yasin, bacakan orang mati kalian dengan Yasin. Itu ada di tafsir Ibnu Katsir bagian penjelasan surah Yasin, pembukaannya, mukadimahnya ada di situ, ditulis oleh Ibnu Katsir, ada hadisnya di situ. Nah, mestinya orang yang meninggal itu jangan lagi ada utang. Kalau ada utang kita warisannya. Ini malah mundar-mandir ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang cari utangan. Yang di rumah itu belum terbayar sudah ngutang ke sana lagi. Ngutang ke sana untuk membayar yang di sana lagi. Situ belum terbayar itu akhirnya ngutang ke sana lagi. Jadi dalam satu RT itu ada 30 kakak. Itu utang pertama,
Kemudian utang kedua untuk lunasi utang pertama, utang ketiga untuk lunasi utang kedua, utang keempat, ya macam itu gimana yang seperti itu? Muter duit orang namanya itu. Nah, ada jenis orang yang seperti itu. Naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Kenapa? Kalau pada saat seperti itu diwafatkan oleh Allah, suaminya nggak tahu kalau istrinya ngutang, giliran malaikat ngebukin dia. Itu kan kasihan yang seperti itu. Ini melalui mimpi. Nah, berdasarkan mimpi itulah Khalid bin Walid, Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat yang lain mengamalkan sebuah amalan berdasarkan mimpi itu, wa tanfidil wasiyati biha, dan menyampaikan wasiatnya Sabit bin Qais berdasarkan mimpi orang itu. Mimpi orang itu ketika menyampaikan Sabit bin Qais di dalam mimpinya, aku punya hutang, tolong hutangku dilunasi dengan baju besi itu. Ini disampaikan, maka dilunasilah hutangnya itu berdasarkan mimpinya itu dengan menjual baju besinya yang mahal. Wantija'id dir'i, dan juga merebut baju besi dari orang yang mengambilnya tadi, mimman hiya fi yadihi biha. Kan baju besinya Sabit tadi kan diambil orang kan? Diambil orang. Di dalam mimpi itu dimintai tolong supaya Khalid bin Walid mengutus tentara lain untuk mengambil besinya itu. Maka dilaksanakanlah. Akhirnya ia rampas baju besi itu dari orang yang mengambilnya. Biha, karena mimpi itu juga melalui dasarnya mengambil baju besi itu adalah mimpi itu. Wahada mahdul fikih, inilah inti dari pemahaman mimpi tersebut. Artinya apa? Mimpi itu bisa jadi benar, bisa jadi salah, atau bisa jadi kembangnya tidur. Kadang ibu mungkin sangat senang dengan peliharaan, umpamanya kucing, sampai termimpi-mimpi kucing itu di dalam mimpinya. Itu bukan mimpi yang benar, itu mimpi yang dipengaruhi oleh perbuatan siangnya tadi. Atau umpamanya ibu mimpi, dan memang pada saat mimpi itu sebelum tidur membaca doa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut, umpamanya begitu. Dan tidurnya pun di atas jam 10. Artinya jam 10 dia mulai tidur. Nggak mimpi apa-apa. Tiba-tiba jam 3 subuh, jam 3 waktu sahur, itu mimpi. Umpamanya mimpi gigi gerahamnya pacul, lepas. Kemudian bertanya kepada orang yang ahli takwil mimpi, tapi kita tidak 100% mempercayai. Katanya begitu, kalau ada orang mimpi gigi gerahamnya itu pacul, berarti ada saudaranya yang meninggal. Akhirnya setelah itu bangun dari mimpi itu langsung bertawud kepada Allah, menoleh ke kiri, karena itu adalah mimpi buruk. Noleh ke kiri, ngeludah 3 kali. Tapi ingat, sebelah kiri ada suami apa tidak? Jangan sampai nanti ada suami ngeludah ke kiri. Kalau misalnya ada suami, ya miring dikit lah, jangan sampai kena. Atau ngeludah ke tangan sendiri gitu, tapi sebelah kiri. Ludahnya dikit-dikit aja, jangan semua yang ada di mulut dikeluarin. Nah, kemudian sudah itu baru berdoa. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min syarrihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan mimpi ini. Umpamanya gitu. Waqfi syarraha, dan cukuplah keburukannya. Artinya jangan sampai ini terjadi begitu. Berdoa, atau dalam bahasa kita, ya Allah, lindungilah aku dari mimpi buruk ini, umpamanya begitu. Nah, kenapa? Kalau kita bermimpi yang seperti itu, bisa jadi yang masuk itu adalah setan. Walaupun mimpi itu memang ada benarnya, kadang ada benar. Wa idza kana Abu Hanifah wa Ahmad wa Malik, dan ketika Abu Hanifah itu adalah ulama madhab
yang pertama. Dalam artian yang pertama itu yang tertulis Imam Abu Hanifah. Setelah Imam Abu Hanifah, ulama mazhab yang kedua namanya Imam Malik. Kemudian setelah Imam Malik Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i baru Imam Ahmad. Jadi di sini Ibnu Qayyim menyampaikan kalaulah Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik yakbaluna, mereka menerima qaulal mudda'i, ucapan orang yang mengadu kepadanya, minaz zaujaini, dari suami istri. Ada suami istri bertemu dengan Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik, mereka sama-sama punya pengalaman seperti itu, diadui oleh suami istri. Jangankan Imam Malik, Imam Ahmad, saya juga sering diadui oleh suami istri. Kata si suami begini, kata si istri begini. Mana yang benar di sini? Maka di sini harus dicari indikasinya, dicari korinahnya. Maka beliau sampaikan, kalaulah Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik menerima kaduan seorang yang mengadu dari suami istri, mayasluhu lahu dunal akhar, enak bagi si suami tapi nggak enak bagi istri. Otomatis istri kan ngadu itu, enak bagi si suami tapi nggak enak bagi istri. Cocok bagi si suami tapi nggak cocok bagi istri. Ketika suami istri tadi ngadu, bi qarinati sidqihi, dengan qarinah kejujuran suaminya, fahadha aula, maka dengan kejujuran suaminya tadi ini yang lebih didahulukan. Kejujuran suaminya itu yang lebih didahulukan. Wa kadzalika Abu Hanifah, dan demikian juga Abu Hanifah, yakbalu qaulal mudda'i lil haiti, pernah menerima, mengabulkan kaduan orang terhadap kebun yang digarapnya. Di situ ada dindingnya. Pernah mengadu karena kebun itu menjadi sengketa. Biwujudil ajiri. Kenapa kok Abu Hanifah menerima kaduan orang tersebut? Karena ada bukti surat sewa menyewa. Umpamanya gini, ibu ngontrak rumah. Ketika ngontrak rumah tadi, ibu kan membayar kepada orang yang punya kontrakan. Berapa? Umpamanya 3.500.000. Jangan cuma dikasih gitu aja, Bu. Tetapi sebaiknya dicatat pakai kwitansi. Jadi kwitansi dan ditandatangani, itu bukti bahwasanya kita telah membeli rumah kontrakan itu selama 1 tahun. Jadi kita ada hak pakai di situ selama 1 tahun. Jadi ketika orang tadi ngusir dari situ, kamu pergi dari sini, rumah ini mau ditempati oleh adikku, umpamanya gitu. Ini bukti bahwasanya ini adalah rumah sudah milik aku selama 1 tahun. Ini baru berjalan 4 bulan. Ini buktinya. Begitu bukti ditunjukkan, si pemilik kontrakan nggak bisa mengusir kita. Kenapa? Karena selama 1 tahun rumah itu masih hak kita penggunaannya, bukan hak milik tapi hak untuk menggunakan dan menempatinya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kwitansi sewa tadi, kita menyewa, mengontrak rumah itu tadi. Nah, ini didapati oleh Abu Hanifah. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mengadu bahwasanya ini adalah kebunnya, batasnya adalah dinding ini, ila janibi, sampai ke sebelahnya, maka dimenangkan oleh Abu Hanifah terhadap orang yang ngontrak tadi. Kenapa? Karena memang ada surat kontraknya. Wa bimu'aqadati wa bimu'aqidil qimati, dan juga ada bukti di situ, ada bekas tanda-tanda tali perbatasannya. Jadi dia pengen gusur gitu, tapi ternyata di situ ada tali perbatasan. Nah, di sini Abu Hanifah pernah memenangkan orang yang mengadu terhadap tempat yang telah ia kontrak itu. Qad syara'allahu haddal mar'ati, dan Allah pun telah mensyariatkan terhadap hukuman seorang istri. Bi aimani zauji, hukumannya itu berdasarkan sumpah suaminya. Ada istri, umpamanya ada seorang suami melakukan sumpah
sumpah terhadap istrinya. Mungkin istrinya sulit diatur, akhirnya suaminya itu mengadakan sumpah di hadapan istrinya. Umpamanya, kalau kamu nanti sampai hutang kepada tetangga, maka kamu harus meninggalkan rumah ini selama sebulan. Umpamanya kayak gitu. Umpamanya kayak gitu. Ini suami bersumpah begitu. Aku bersumpah kalau sampai aku dapati kamu minjam sama tetangga kanan, tetangga kiri, maka kamu harus keluar dari rumah ini selama 1 bulan. Kemudian betul ketahuan, ternyata dia minjam tanpa sepengetahuan suami. Apa yang terjadi? Diusir. Dia ngadu sama ulama setempat umpamanya. Umpamanya, Buya, saya diusir oleh suamiku. Loh, kenapa kok diusir? Enggak tahu, aku diusir. Katanya aku enggak boleh di rumahku sendiri selama 1 bulan. Akhirnya suaminya dipanggil. Kenapa kamu usir suamimu? Aku sudah bersumpah di hadapannya. Kalau dia ketahuan minjem duit sama tetangga, maka sumpahku adalah dia keluar dari rumah ini, bukan mencerai, selama 1 bulan. Akhirnya dengan indikasi itu dibenarkanlah oleh si Buya tadi bahwasanya perkataan suaminya adalah benar. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman terhadap seorang wanita berdasarkan sumpah suaminya biqarinatin takunulaha, dengan qarinah yang mengarah kepada perempuan tadi. Buktinya apa? Memang ada tetangga yang menagih hutang, tiba-tiba kok enggak pernah hutang, tiba-tiba ada tetangga menagih hutang. Sudah tetangga menagih hutang, tetangga satu lagi datang nagih hutang lagi. Tetangga sebelahnya lagi nagih hutang lagi. Jadi orang 7 kumpul di rumahnya sama-sama nagih hutang. Akhirnya pintunya nggak dibuka-buka, dikunci, gemboknya digantung, jadi kelihatan iya pergi, padahal ada di dalam rumah. Umpamanya begitu, ini umpama seperti itu. Nah, ini ada qarinah, ada tanda-tanda yang mengarah pada kebenaran ucapan suami yang dilakukan oleh istri. Nah, kalau ada seperti itu, fa inna dzalika min adharil adillati. Kalau yang seperti itu, ini berarti adalah dalil yang lebih jelas ala sidqi zauji, terhadap benarnya ucapan sang suami tadi. Ini merupakan dalil kebenaran ucapan suami tadi. Buktinya ada 7 orang ngumpul di rumahnya. Ketika ditanya orang, ngapain Bu kesini? Aku nyari Bu si anu tuh hutang dari kemarin tidak bayar-bayar, rupanya kayak gitu. Besoknya lagi datang lagi tuh 7 orang lagi, sampai selama 10 hari jadi 70 orang rupanya dihutang itu, datang gitu semuanya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya benarnya suami lantaran indikasi yang mengarah kepada perbuatan istrinya itu tadi. Nah, wa ablagu min dzalika, dan ada yang lebih parah lagi, lebih kuat lagi daripada itu, qatlul muqsami alaihi fil qasamati, dibunuhnya orang yang berada di dalam qasamah. Qasamah itu adalah sekelompok orang bersumpah atas kematian seseorang tapi enggak ada bukti yang jelas. Jadi ada yang mengadu bahwasanya yang membunuh adalah si anu itu, si fulan itu yang bunuh. Dia bersumpah, orang yang mengadu ini, sekelompok orang yang mengadu. Nah, orang yang dituduh ini akhirnya dibunuh bi aimanil mudda'in, lantaran sumpahnya orang yang menuduh tadi. Belum apa-apa sudah dibunuh. Lantaran sumpah orang tadi, ma'al qarinati dzahirati minal lauti, lantaran ada qarinah, ada indikasi, ada tanda-tanda, ada bukti yang nyata minal lauti, berupa tuduhan yang kuat, bukti yang kuat. Umpamanya gini, dia punya pisau dan yang nancap di situ ternyata adalah pisaunya, dan pisau itu adalah milik orang yang dituduh tadi.
Walaupun yang dituduh tadi sesungguhnya dia tidak melakukan pembunuhan, bisa jadi yang membunuh adalah orang lain. Zaman dulu kan belum ada sidik jari. Kalau sekarang sudah ada sidik jari, walaupun itu pisau orang lain, dilihat dulu sidik jarinya. Sidik jari bisa dipalsukan karena dia memakai sarung tangan. Zaman sekarang ada CCTV. Nah, ketika dilihat CCTV, kan CCTV sekarang kan bisa dari langit kan. Pakai internet dilihat kejadian itu, siapa orang yang di situ tuh. Nah, ini namanya laus. Jadi dugaan kuat yang mengarah kepada orang itu. Waqad syara Allah Subhanahu qabula qaulul mudda'in, dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk menerima kaduan orang-orang yang mengadu litir kati mayitihim, lantaran warisan yang ditinggal oleh si mayat. Idza mata fis safari, apabila meninggal di perjalanan. Wa ausa ila rajulaini min ghairi muslimaini, dan memberi wasiat kepada dua orang non muslim. Artinya gini, si orang ini meninggal, sebelum meninggal berwasiat kepada non muslim bahwasanya hartanya itu adalah untuknya. Sementara di sini ada orang yang memang dia itu adalah keluarga dari si mayat tersebut. Ketika si mayat meninggal dalam perjalanan itu, wa'at la al warasatu, dan ahli warisnya itu melihat atau nampak ala khiyanatil wasiyina, terhadap non muslim tadi ternyata dia khianat. Yang diwasiatkan tidak seperti itu, tapi diucapkannya seperti itu. Berarti yang diberi wasiat itu khianat. Fa innahuma yahtalifani billahi, dan dua non muslim tadi bersumpah juga karena Allah, demi Allah si mayat ini telah mewasiatkan kepadaku seluruh hartanya diberikan kepadaku, umpamanya gitu. Tapi ahli waris mengetahui bahwasanya itu adalah khianat, bohong yang seperti itu. Maka ketika orang non muslim tadi bersumpah karena Allah, wayastahiqanihi, lantaran ingin menghaki warisan tersebut, ingin memperoleh barang tersebut, watakunu aimanuhuma aula, maka sumpahnya ahli waris tadi itu lebih didahulukan min aimanil wasiyina, daripada wasiat yang diberikan kepada non muslim tadi. Maka harta itu lebih diberikan kepada keturunannya, keluarganya, daripada orang lain yang diberi wasiat tapi dia adalah khianat. Wa hadza anzalallahu subhanahu, dan ini telah Allah turunkan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan di dalam Al-Qur'an fi akhiril amri, di masa akhir kenabian Rasulullah SAW, fi suratil Maidah, di dalam surah Al-Maidah, wa hiya fi akhiril Qur'ani nuzulan. Ayat ini turun di akhir-akhir ayat. Jadi ayat terakhir turun berada di surah Al-Maidah. Walam yansahha syai'un, karena berada di akhir ayat turun, maka tidak ada ayat yang nasah, ayat yang terhapus. Apa ada ayat yang terhapus? Ada, banyak ayat yang terhapus itu. Bukan banyak, ada ayat yang terhapus. Baik terhapus ayatnya atau terhapus hukumnya. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah terhapus. Contoh, surah An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, masih ada tulisannya, tapi hukumnya sudah terhapus. Wah, sudah sampai masuk. Udah masuk waktu? Iya, boleh. Surah An-Najm ayat 39 itu sudah terhapus. Oleh karena itu hukumnya enggak berlaku lagi sekarang untuk kita. Enggak berlaku. Apa artinya?
dan manusia itu tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Artinya kalau bukan usaha kita, kita nggak boleh apa-apa. Kalau bukan kita yang minta ampun kepada Allah, Allah nggak ngampunkan kita. Buktinya apa? Ketika ada orang meninggal, kita disuruh sholat. Apa di dalam sholat mayat itu? Isinya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau mayatnya laki-laki, ada nggak pengaruhnya terhadap mayat itu? Ada. Doa si mayat, doa kita terhadap si mayat akhirnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kita yang berusaha untuk mendoakan dia, ternyata kita disuruh sholat mayat. Kalau ayat ini berlaku, untuk apa sholat mayat? Gak ada gunanya. Inilah kenapa Ikrimah menyampaikan bahwasanya ayat ini berada di suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Ayat ini berlaku untuk kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Musa. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad nggak berlaku lagi ayat ini. Nggak berlaku. Kenapa? Umat Nabi Muhammad memperoleh usaha yang dia usahakan, pun pula orang lain yang diusahakan untuknya. Maka ketika kita mendoakan si mayat supaya diampuni dosanya, diijab oleh Allah, ya si mayat diampuni dosa-dosanya. Barangkali itu saja dulu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.